Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast CV Duta Mandiri Medika. Seperti biasa, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang perkenalan terkait kemarin ada tentang teman-teman kita yang lagi magang dan yang sudah keterima. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari salah satu pimpinan dari CV Duta Mandiri Medika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfian Yahya Irianto sebagai host podcast kali ini. Dan perkenalkan, di samping saya ada siapa, Pak? Halo Mas. Ya. Nah, saya Agung Hutomo. Kebetulan saya menjabat sebagai project manager di Duta Mandiri Medika ini. Nah, teman-teman, barusan yang bisa kalian dengar bahwa di samping saya ada Pak Agung selaku Head Project Manager di CV Duta Mandiri Medika. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan sehat selalu. Kemarin kelihatannya saya baru dengar jenengan baru datang dari Bali. Ya, benar. Oke. Habis ada proyek apa, Pak? Atau masih berjalan proyeknya? Jadi di Bali ini, alhamdulillah ya, syukur puji Tuhan, kita mendapatkan 3 proyek di Bali. Alhamdulillah ya. 1 proyek di Singaraja, 1 di Denpasar, dan 1 di Ubud. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang proyek lebih dalam, oke Pak, saya keep dulu ya. Sebetulnya gini, mungkin di episode pertama kemarin Pak, saya ngasih sebuah bocoran. Kalau kemarin kan kita masih membahas tentang review dari teman-teman yang kerja di sini. Sebelum kita membahas tentang 3 proyek Bali itu, sebenarnya CV Duta Mandiri Medika ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, Pak? Biar teman-teman semuanya tahu. Oke. Duta Mandiri Medika memang didirikan pada tahun 2019 ya. Jadi awal dari berdirinya Duta Mandiri Medika ini di bidang penyedia jasa equipment untuk rumah sakit. Oke. Tapi dengan berkembangnya permintaan dari rumah sakit sendiri, akhirnya kita juga mempunyai spesifikasi yang lebih jelas. Nah, di sini saya dan Direktur Duta Mandiri Medika yaitu Pak Muhammad Iqbal itu basicnya juga dari kontraktor instalasi gas medis. Oke. Ya, di perkembangan di perkembangan pasar dari Duta Mandiri Medika, ternyata kita banyak mendapatkan permintaan di luar instalasi gas medis juga. Contohnya seperti apa itu? Contohnya, kita di beberapa rumah sakit, kita mengerjakan nurse call system. Bahkan di Jambi, kita mengerjakan 1 unit Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah. Oke. Di situ Duta Mandiri Medika mengerjakan mulai dari panel-panel sandwichnya, terus HVAC sistemnya. Berarti nggak melulu tentang gas medis ya? Tidak melulu mengenai gas medis. Tapi yang cuma spesifikasi kita sampai dengan saat ini kita dipercayakan oleh relasi kita atau tekanan kita, kita di instalasi gas medis. Oke. Nah, seperti itu. Oh, berarti biar kalian tahu ya, intinya apa Pak spesialisasinya instalasi CV Duta Mandiri Medika tadi apa Pak? Kalau saat ini di penyedia equipment dan jasa untuk kebutuhan rumah sakit, intinya itu. Oh, seperti itu ya. Nah, semacam seperti ini Pak. Ini apakah ada sebuah unsur dari instalasi gas medis ya Pak ya? Ada. Dan nurse call? Ada. Oke. Apakah ini juga semacam bedhead ini juga sebagai komponen penting dari instalasi gas medis Pak? Ya, jadi bedhead yang tampak di display ini merupakan output keluaran dari satu sistem instalasi gas medis itu sendiri. Jadi memang instalasi gas medis itu kita ngomongnya bukan part per part, tapi merupakan satu rangkaian sistem. Mulai dari sentral gas medis, piping atau pemipaan, sampai outputnya yang akan mengalir ke pasien, yaitu ada di outlet dan flow meter tersebut.
Oke, berarti buat teman-teman ya, untuk apalagi yang masih awam itu berarti semua komponen yang ada di gas medis ini ada manfaatnya ya Pak ya? Pasti, Pasti ya. pasti bukan hanya bermanfaat, tapi suatu penunjang life support. Jadi salah satu penunjang untuk life support pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Oke, berarti gini Pak, kalau dari segi manfaat yang paling urgent dari instalasi gas medis terhadap rumah sakit dan pasien itu apa aja Pak contohnya? Ya, Yang paling penting ya, yang paling urgent. jadi kita ngomong urgent itu sebenarnya harus ada acuannya ya Mas ya. Kita acuannya di standar Permenkes. Oke. Nah, saat ini standar Permenkes yang diterapkan yaitu standar Permenkes nomor 4 tahun 2016 mengenai instalasi gas medis dan vakum sistem. Cuma sudah ada revisi, tapi tidak meninggalkan dari yang Permenkes sebelumnya yaitu nomor 40 tahun 2020. Oke. 22 kalau nggak salah, pokoknya seperti itu, nomor 40 tahun 2020 lah kurang lebihnya. Nah, di situ ada 6 jenis gas. Oke. 6 jenis gas yang seharusnya atau bukan seharusnya, yang sesuai peraturan Permenkes tersebut dipasang di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa rumah sakit, bisa puskesmas, klinik, dan sebagainya. Oke. Yang pertama, yang paling penting yaitu oksigen. Oksigen. Ya, Fungsinya kalau oksigen buat banyak. Kalau kita ngomong di rumah sakit atau Fasiankes, oksigen ini untuk gas medis itu keperluannya bisa 90%. untuk rumah sakit dan pasien ya? Iya pasti, untuk life supportnya pasien ini ya penunjangnya sekitar 90%, di luar istilahnya ada obat-obatan dan sebagainya ya. Cuma oksigen ini juga memegang peranan penting, terutama pada saat waktu pandemi kemarin, pandemi COVID. Pasti permintaan oksigen sangat tinggi. Nah, yang kedua yaitu nitrous oxide, atau kalau di bahasa kimianya itu N2O. N2O ini untuk bius. Nah, gas bius ya. Jadi dia hanya terinstal atau terpasang di ruang operasi. Oke. Nah, terus ada kompres air. Nah, kompres air sendiri ini adalah udara tekan. Udara tekan, cuma nanti tekanannya ini dibagi. Oke. Ada yang 4 bar, ada yang 7 bar. Nah, 4 bar ini nanti outputnya itu ke mesin ventilator, mesin anestesi. Oh, berarti untuk operasi. Bisa untuk operasi, untuk alat bantu pernafasan. Oh. Jadi nanti dicombine antara kompres air sama oksigen, itu nanti di mixing. Oh, bisa ya? Bisa, campurannya itu nanti di mesin ventilator tersebut. Oke. Gitu, komposisinya berapa persen, purity-nya atau istilahnya campuran ininya, kombinasi antara oksigen dengan kompres air itu nanti untuk tenaga medis yang lebih paham keperluannya untuk pasien berapa persen oksigen, berapa persen untuk kompres airnya. Oke. Nah, sebentar Pak. Dulu itu ketika saya di rumah sakit itu ada yang kalau di pasien itu ada semacam tabung oksigen. Nah, sekarang kok saya sangat jarang sekali ya melihat ada tabung oksigen itu di samping pasien. Nah, ini ya terutama di bed pasien ya. Apakah ada kaitannya dengan instalasi gas medis dan apakah ada resiko Pak terkait adanya tabung oksigen itu diletakkan di samping pasien atau gimana Pak? Karena kan di sini juga sudah ada oksigen di sini. Apakah lebih praktis atau lebih gimana? Lebih safety atau gimana? Jadi begini, memang pada awalnya ataupun mungkin pada saat ini pun banyak Fasiankes yang masih belum menggunakan instalasi gas medis. Contoh nih, secara data ya, rumah sakit yang ada di Jawa Timur, secara data saya yang mulai kelas A sampai kelas D ataupun Pratama itu ada kurang lebih sekitar 380
kurang more less-nya ya, itu data tahun 2019-2020 ya. Itu kurang lebih ada 380 rumah sakit. Nah, mungkin itu ada beberapa rumah sakit yang belum menggunakan instalasi gas medis. Nah, pada saat pasien tersebut membutuhkan oksigen, otomatis mereka menggunakan oksigen tabung. Ya, oksigen tabung yang menggunakan troli, ditaruh di samping pasien, baru dipasangkan regulator sama masker ataupun nasal kanula. Nah, satu yang pasti dengan adanya Permenkes tersebut, itu otomatis mempengaruhi dari akreditasi atau pelayanan dari rumah sakit tersebut. Karena dengan adanya sentral gas medis di mana tabung-tabung oksigen itu nanti ditempatkan di suatu ruangan khusus, nah otomatis satu secara kebersihan atau estetika otomatis lebih bagus kalau disentralkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah keamanan. Yang keamanan ini tabung gas medis itu ataupun tabung oksigen itu tabung bertekanan tinggi. Oh gitu ya Pak? Iya. Tabung oksigen tersebut kurang lebih antara 140 sampai 150 bar tekanannya. Nah, dengan berat kurang lebih antara 80, mungkin bisa sampai 100 kilo. Ya kan? Nah, dan itu baja. Seandainya apabila, ya amit-amit ya, kita nggak minta ya, ada sesuatu kesalahan, entah waktu apa tenaga medisnya itu kesenggol terus jatuh dan sebagainya, maksudnya tabungnya jatuh dan sebagainya, itu sangat beresiko. Nah, itu bisa sangat beresiko sekali terhadap pasien, terhadap tenaga medis, itu sangat beresiko. Makanya itu lebih baik diposisikan di suatu ruangan namanya sentral gas medis tersebut. Nah, itu kalau kita ngomong untuk oksigen. Siap. Jadi memang perlakuan oksigen ini harus diberlakukan secara hati-hati. Tidak bisa karena dia tabung gas bertekanan tinggi, perlakuannya itu lebih safety. Bagaimana dengan equipment-nya, bagaimana nanti dengan peralatan-peralatannya itu juga harus besi. Berarti ada standarnya ya? Ada standarnya. Gitu. Tadi setelah membahas tentang oksigen dan N2O Pak ya? Ya. Sisanya berarti ada kompres air tadi yang sudah saya jelaskan, terus ada vakum. Vakum ini buat apa Pak? Vakum ataupun suction. Suction ya. Jadi kalau secara definisi ataupun secara fungsional, itu vakum ini dia fungsinya menyedot ya. Menyedot apa itu? Menyedot cairan, terutama ya cairan-cairan dari pasien. Bisa dari pasien OK, bisa pasien yang ada di ICU, ataupun vakum ini bisa digunakan untuk dental, menyedot cairan-cairan untuk mulut. Seperti itu. Jadi cairan ini banyak sih ya. Kayak menyedot lendir. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Cairan lendir, darah dan sebagainya. Nah, cuma bukan berarti bahwa mesin vakum ini nanti di tangkinya itu full air, tidak. Jadi dia hanya mentransfer, fungsinya menyedot tapi mentransfer dari pasien itu nanti ada namanya suction jar. Nah, seperti ini ya suction jar. Nah, seperti ini. Nah, ini suction jar. Nah, ini suction jar. Jadi memindah dari regulator ini ya, flow meter, ini ada regulatornya. Ini ya suction jar. Ya, suction ini nanti ini hanya tarikan udara. Gitu. Ya, jadi nanti ke mesin ini. Ini mesin. Nah, berarti sebentar Pak. Berarti ketika nanti itu semacam kayak apa yang disedot itu, berarti tabung itu berupa limbah ya? Limbah berbahaya. Jadi yang ada di cairan ini, ada di jar ini nanti, jadi cairan-cairan yang dari pasien itu nanti akan ditransfer di suction jar. Lah, ini saya tanya Pak, kok suctionnya kok taruh sini ya? Berarti nanti limbahnya
Iya, di sini. jadi otomatis cairan-cairan yang dari pasien tersebut itu akan ngumpul di sini. Dan ini harus dibuang di janitor ataupun di head sink. Nah, ada janitor lah. Nah, ini bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka dan ini nanti jalurnya tidak bisa langsung ke saluran air, tapi harus ada IPAL. Oh iya. Ya, ada pengolahan air limbah termasuk B3 juga ini. Karena berbagai macam penyakit. Iya. Gitu. Nah, jadi jar ini cairannya dibuang. Nah, terus jarnya ini nanti di desinfektan atau disterilisasi, bisa digunakan kembali. Terus itu Pak, setelah vakum apalagi? Ada AGSS. Ya ini yang anestesik anestesik gas scavenging system ataupun gas sisa pembuangan anestesi. Nah, ini gas sisa pembuangan anestesi ini juga merupakan satu rangkaian juga di ruang OK, di ruang operasi. Oh gitu. Nah, dan yang lainnya ada CO2 dan nitrogen. Nah, kalau CO2 ini di ruang operasi ada, terus biasanya juga CO2 ini di laboratorium juga ada, di lab-labnya, terus ada juga nitrogen. Nah, nitrogen, kalau nitrogen cair itu biasanya di laboratorium itu untuk membekukan jaringan ataupun sel, nitrogen cair. Jadi kalau kita ngomong pemakaian gas medis ya di rumah sakit, kita ngomong rumah sakit secara komprehensif ya, secara menyeluruh, itu gas ini memang sangat banyak jenis-jenisnya yang harus diperlukan. Cuma memang tidak harus setiap rumah sakit 4 gas atau 5 gas atau 6 gas, tidak. Itu bisa bertahap sesuai dengan keperluan. Contoh, kita tidak bisa membandingkan kelengkapan gas di rumah sakit tipe A dengan kelengkapan gas dengan yang tipe C ataupun tipe D. Di bawahnya ya? Ya, karena otomatis kebutuhan pasien ataupun segmentasi pasiennya, pelayanannya beda. Oh, gitu. Oke. Tadi setelah apa tadi Pak? Jenis-jenis gas. Nah, tadi terus ada apa lagi? Setelah AGSS? AGSS ada CO2 tadi. Oh, CO2 tadi ya. Ada CO2, ada nitrogen juga. Terus saya pernah lihat ada yang namanya pipa instrumen air, itu apa Pak? Instrumen air itu tool air. Tool air itu instrumen air itu kompres air, tapi dengan tekanan 7 bar. Apa lebih tinggi? Lebih tinggi daripada yang tadi yang saya bilang masuk ke ventilator. Dia itu banyak kalau 7 bar ini. Salah satu contoh, saya pernah install di salah satu rumah sakit, klinik mata. Ya. Nah, itu alatnya itu butuh input. Alatnya itu butuh input 90 PSI. Input terendah itu. Iya. 90 PSI anggap aja kita bagi 15. Karena satu bar itu sama dengan 14,7 atau anggap aja 15 PSI lah. Nah, itu kan kurang lebih sekitar 7 bar. 7 sampai 9 bar lah. Dan itu membutuhkan tekanan tinggi. Nah, gitu. Berarti otomatis sistem kompres air yang ada di sentral gas medis itu harus punya tampungan atau tangki yang kapasitasnya besar. Jadi pada saat alat ini dihidupkan tidak langsung habis. Cadangan kompres airnya. Iya. Oke. Itu salah satu sih pengalaman saya. Ada lagi nanti kebutuhannya kalau tool air ini untuk menggerakkan pendan dan untuk yang lainnya untuk. Berarti Pak ya. Jadi kalau saya simpulkan ketika mungkin dari awal pengerjaan pemipaan, berarti bisa dibayangkan kalau memang itu rumah sakitnya mungkin kelas A ya, atau yang
paling tertinggi secara fasilitas dan pelayanannya. Itu saya bayangkan bisa jadi pipa itu ada banyak ya yang tertanam di atas ya. Sangat banyak. Bahkan itu berlantai-lantai, semisal itu kalau rumah sakitnya modelnya gedung ya. Itu berarti sangat banyak ya jalurnya. Panjang dari belakang ke depan sampai dari bawah ke atas. Ya. Jadi saya beberapa kali kolaborasi ya dengan konsultan berencana, bahkan dengan pihak manajemen rumah sakit. Nah, pada saat rumah sakit ini akan mendirikan suatu bangunan baru, kita harus tahu satu segmentasi atau kelas yang akan dibangun untuk bangunan baru ini kelas apa? Kelas A, B, C, D. Oke. Nah, itu kan ada standar-standar Permenkesnya, standar-standar ininya ya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, oh kalau untuk anggap aja kelas C ataupun kelas D, otomatis kelengkapan fasilitasnya tidak selengkap yang kelas A ataupun kelas B. Berarti itu kita bisa melakukan pemasangan central gas meter itu bertahap. Oke, kita standarnya oksigen, vakum dulu. Nah, kita tanam di situ atau kita install di situ. Nah, entoh itu nanti kapasitasnya sampai 100 bed pasien. Nah, kita harus tahu juga kalau di Surabaya ini karena harga lahan sudah mahal ya rata-rata, itu otomatis naiknya naik ke atas. Harus ya? Ya, bukan harus ya. Maksudnya lebih mudah naik ke atas daripada naik melebar. Ya. Kalau melebar kan urusannya sama manusia. Benar. Nah, hitung-hitungannya duit itu. Ya. Tapi kalau naik ke atas urusannya sama Tuhan. Kan gitu. Terus Nah, jadi kita harus tahu desain dari suatu rumah sakit ini berapa lantai. Oh gitu. Ya, karena dari situ nanti kita bisa menghitung berapa ukuran diameter pipa. Oke. Iya kan? Berapa bed yang akan di ini. Jadi kita nggak bisa langsung, hantam rata, nggak bisa. Nah, jadi ada pertanyaan saya, Pak. Ketika bangunan itu ke atas, yang pertama itu apakah bisa dipastikan nggak, Pak? Itu tekanan semua gas itu stabil? Ya. Nah, atau gimana mekanismenya biar semuanya itu bisa stabil? Oke. Jadi begini, kalau kita ngomong tekanan, tekanan itu secara definisi itu adalah udara atau media yang dimampatkan. Dimampatkan ya. Jadi kalau kita ngomong sentralnya disetting di 5 bar, otomatis karena dimampatkan ya, mulai lantai 1, anggap aja di sentralnya di lantai 1 ya, sampai lantai paling atas pun itu semua akan 5 bar. Karena kalau kita ngomong tekanan, nah beda lagi nanti kalau kita ngomong flow itu alirannya, satuannya udah beda itu. Kalau bar tadi kan, kalau tekanan tadi kan bar ataupun PSI, kalau flow itu liter per menitnya. Nah, kalau kita ngomong flow ini banyak kejadian, mungkin ya saya beberapa kali waktu sharing ataupun diskusi dengan rekan-rekan tenaga medis yang ada di rumah sakit, itu flow-nya kadang-kadang nggak kecapai, gitu. Contoh nih, pada saat flow meter itu yang seperti ini Mas ya. Nah, flow meternya ini di setting ini kan flow meter maksimalnya di 15 LTM. Tapi ternyata pada saat disetting di 10, itu keluarnya udah nggak bisa lebih lagi, nggak bisa lebih kenceng lagi. Kenapa seperti itu? Nah, ini kita harus analisa. Kita nggak bisa mutusin pada saat itu, ini ada kebocoran, ini pipanya kekecilan atau apalah. Kalau kita ngomong ada kebocorannya ada di mana? Berarti harus diperiksa ya? Iya, itu namanya harus ada survei, kita mapping area, anggap aja ada lantai 1, 2, 3, 4, ya, nanti per lantai yang kita kita mapping. Kendalanya contoh tadi ya, biasanya sih titik yang terjauh dari sentral itu yang terkendala. Biasanya itu ada kemungkinan trouble di situ. Ya, bisa jadi trouble-nya itu
Eh, paling banyak itu begini, Mas. Beberapa kali saya survei dan diskusi itu begini. Pada saat rumah sakit dibangun baru, itu pipanya pipa besar. Anggap aja nih, awal dibangun rumah sakit dengan 50 bed. Nah, pipa mainline-nya itu pipa besar. Anggap aja pipa 7/8 ataupun pipa 1 in. Oke, 50. Nah, pada saat beberapa tahun kemudian ini ada penambahan 20 bed, berapa bed sampai banyak bed gitu ya. Nah, di sini mainline-nya tidak dirubah. Mainline-nya tetap. Ya anggap aja jalur utamanya tetap tapi pembaginya banyak. Nah, di sini kendala-kendala tersebut mulai terjadi. Flow-nya nggak tercapai dan sebagainya. Berarti rawan ada kemungkinan trouble situ ya. Ya, kalau kita ngomong trouble ya mungkin paling banyak ya trouble-nya flow-nya, walaupun flow meternya dinaikin tapi gasnya nggak kenceng, nah itu mungkin paling ininya. Oke, nah tadi di awal sempat ngomong ada 3 proyek baru di Bali, itu di mana aja Pak? Kasih tahu nggak ya? Mungkin bisa dikasih tahu tentang titik-titik kotanya aja lah. Ya, satu di Buleleng, Satu di Buleleng, satu di Denpasar, di Denpasar, satunya di Ubud itu tadi. di Ubud. Ya, Oke. Ini semuanya sudah running atau gimana? sudah running. Yang running semua ya? Ya, sudah running. Oke, berarti intinya kalau dalam segi pelayanan berarti Sifat Duta Mandiri Medica ini siap melakukan pengerjaan nasional ya? Insya Allah. Skala nasional ya? Insya Allah. Oke. Nah, gini Pak, ngomongin soal pengerjaan, itu apakah ada kendala nggak Pak? Semisal apa ya, dari segi skill tukang atau teknisi, atau dari segi medan. Jadi mulai dari pengiriman sampai pengerjaan, sampai after sales-nya itu apakah ada kendala Pak? Kalau kita ngomong kendala, suatu project ataupun suatu kita istilahnya suatu area ya, karena kita kan dapat projectnya tidak melulu hanya di Jawa Timur. Oke. Ya toh, kita ada pekerja di Bali, terus di Madura ada, terus di Sulawesi ada saat ini yang lagi jalan toh. Nah, Sulawesi ada ya? ada. Oke. Nah, Sulawesi saat ini yang lagi jalan juga. Nah semuanya ini punya kendala beda-beda. Ya toh? Iya. Anggap aja kalau kita ngomong di Sulawesi ini, nah berarti yang kendalanya itu masalah mob-nya, mobilisasinya. Oh ya, iya. masalah pengiriman, bagaimana nanti dari Jawa ataupun dari Surabaya ini kapalnya, shippingnya lah. Sedangkan kita di sana juga kan terbatas oleh deadline. Oke. Nah, mungkin itu. Nah, terus kalau masalah teknisi dan sebagainya itu kita nanti bisa mengkondisikan sih. Bisa kondisikan, tapi yang pasti teknisi kami saat ini dibimbing oleh AIKMI. Oke, di bawah under AIKMI, Asosiasi Instalasi Gas Medis Indonesia. Oke. Begitu. Jadi ya kita terima kasih sekali kepada AIKMI telah mensupport Duta Mandiri Medica. Nah, gini Pak, mungkin apa ya, kalau kita ngobrolin soal gas medis, mungkin obrolan kita ini mungkin saya anggap apa ya, semacam permulaan ini. Oke. Karena kalau ngomong soal ada beberapa hal yang perlu diceritakan mungkin sangat banyak ya dengan Pak Agung ini. Nah, gini aja Pak, ngomongin soal apa? Ya harapannya untuk DMM Sifat Duta Mandiri Medica ini kedepannya seperti apa? Ya. Harapan saya sih di DMM ini di bawah Direktur Pak Muhammad Iqbal ini ya saya harap bisa lebih berkembang dan yang pastinya kita bisa mendapatkan effort positif ya dari dari relasi kita, terus kita juga dapatkan support positif juga dari tim-tim kita, dari staff-staffnya Duta Mandiri Medica, dan itu untuk kedepannya pasti untuk salah satu penunjang Duta Mandiri Medica untuk lebih berkembang. Oke. Ya. Nah, itu teman-teman sekilas atau beberapa hal
menurut saya ini pembuka ya, dan mungkin kita akan membuat sebuah program episode lagi dengan Pak Agung terkait seputar instalasi gas medis dan hal-hal yang berkaitan dengan layanan jasa CV Duta Mandiri Medika. Nah, sekian dulu dari saya dengan Pak Agung. Jangan lupa like dan follow Instagram CV Duta Mandiri Medika, dan jangan lupa subscribe YouTube CV Duta Mandiri Medika. Akhir kata dari saya Zulfian Herianto dan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.